Halo sobat semua, kali ini saya akan mencoba menceritakan kembali film legendaris asal Korea Selatan yang berjudul Old Boy. Film ini bercerita tentang seorang pria bernama Oh Dae-soo yang secara tiba-tiba diculik oleh sekelompok orang. Tanpa mengerti permasalahannya, Oh Dae-soo kemudian dikurung di sebuah ruangan misterius. Di tengah-tengah masa kurungannya, melalui siaran berita di televisi, Oh Dae-soo mendapati bahwa dirinya telah menjadi buronan karena dituduh membunuh istrinya sendiri. Dari sana kemudian ia bertekad untuk kabur dan membalas dendam kepada orang yang mengurungnya tersebut. Penasaran dengan film ini? Mari kita simak saja alur cerita filmnya. Di awal film terlihat seorang pria mencengkeram dasi seorang pria lainnya yang sedang menggendong seekor anjing putih. Adegan kemudian beralih ke kantor polisi pada tahun 1988. Seorang pengusaha bernama Oh Dae-soo ditangkap karena mabuk dan berkelahi, wajahnya penuh luka-luka. Karena ditangkap, ia pun melewatkan ulang tahun keempat dari putrinya. Kemudian teman Dae-soo bernama Jo-wan menjemputnya dari kantor polisi. Dae-soo kemudian menelpon putrinya dari telepon umum untuk memberitahunya kalau ia akan segera pulang dengan membawa hadiah untuknya. Jo-wan kemudian masuk ke bilik telepon untuk memberitahu putri temannya itu bahwa ia akan segera membawa ayahnya pulang. Tetapi saat Jo-wan selesai berbicara dan kemudian istri Dae-soo ingin berbicara dengan suaminya itu, ternyata Dae-soo tiba-tiba menghilang. Jo-wan berteriak-teriak memanggil temannya itu, tapi tak ada jawaban. Scene pun kemudian berpindah. Dae-soo tiba-tiba terbangun di sebuah kamar hotel tertutup. Ternyata ia disekap. Makanan yang diberikan padanya dimasukkan melalui sebuah pintu kecil saja. Ia tak tahu berada di mana atau siapa pegangan yang telah menculiknya dan apa alasan dirinya diculik. Satu-satunya orang yang selalu datang adalah pria yang selalu mengirimkannya makanan. Dae-soo memanggil-manggil pria itu dan memintanya untuk membebaskannya, tetapi selalu tak digubris. Ternyata sudah 2 bulan Dae-soo disekap di tempat itu. Dae-soo pun terus menjalani hari-harinya di situ tanpa tahu kapan ia bisa dibebaskan. Kemudian pada suatu malam gas valium dimasukkan ke kamarnya lewat sebuah lubang AC agar ia tertidur. Rambutnya yang berubah menjadi panjang lalu dipotong oleh 2 orang pria misterius. Selain itu, mereka juga mengganti bajunya dan membersihkan tempat itu. 1 tahun pun berlalu sejak ia pertama disekap. Saat sedang menonton televisi, Dae-soo melihat berita yang mengabarkan bahwa istrinya telah dibunuh dan dia adalah tersangka utamanya menurut berita itu. Menurut polisi dan tetangganya mengatakan bahwa Dae-soo sering mabuk-mabukan dan sering berbuat onar terhadap istri dan tetangganya. Polisi juga mengatakan bahwa ada noda darah di TKP yang sesuai dengan darah Oh Dae-soo. Sidik jari pun ditemukan dari cangkir yang ada di tempat kejadian perkara dan menurut polisi ini bisa menjadi bukti bahwa Oh Dae-soo baru-baru ini berkunjung ke kediaman istrinya. Satu-satunya barang yang hilang dari rumah tersebut adalah sebuah album keluarga yang dimiliki oleh Dae-soo. Saat menonton berita itu, Dae-soo kemudian mengalami halusinasi. Ia merasa ada banyak semut yang keluar dari kulitnya. Ia pun berteriak histeris dan memecahkan kaca, lalu kemudian pingsan. Dae-soo pun mulai sering menulis jurnal dan berlatih tinju di dalam tempat itu. Ia masih belum tahu siapa yang menyekapnya di sini dan apa alasannya. Ia mulai merencanakan akan balas dendam pada siapapun yang membuatnya menjadi seperti itu. Ia pun menandai tahun-tahun yang ia habiskan di tempat itu dengan membuat tanda di tangan kirinya. Dae-soo juga mencoba menggali terowongan untuk melarikan diri dengan menggunakan sumpit yang ia miliki. Setelah 9 tahun berlalu, ia mulai bisa melihat bagian lain dari terowongan yang ia gali. Sementara itu, ia mengikuti berbagai berita dari televisi yang menginformasikan berbagai perubahan di dunia. Ia diculik pada tahun 1988 dan sekarang sudah tahun 90-an. Ada banyak kejadian di dunia yang menghebohkan. Salah satu siaran berita TV saat itu menginformasikan kematian Putri Diana. Ini menandakan sekarang sudah tahun 1997. 15 tahun pun berlalu sejak dia dipenjara. Sekarang sudah tahun 2003. Terowongan Dae-soo pun sudah menembus bagian luar bangunan. Tandanya ia siap untuk melarikan diri. Dae-soo mulai merencanakan pelariannya dan menutupi lubang yang ia buat dengan tempat tidur.
Tapi sayang, ia keburu pingsan oleh gas tidur. Saat sedang berbaring di tempat tidur, seorang wanita tiba-tiba berada di kamarnya dan menghipnotisnya. Setelah 15 tahun disekap, tiba-tiba ia keluar dari sebuah koper dengan mengenakan setelan baru dan jam tangan. Dae-su lalu melihat ada jurnalnya yang tersimpan di dalam bagasi koper tersebut. Dia juga melihat ada pria lain duduk di pinggir bangunan. Sambil memegang anjing peliharaannya, pria itu memberitahu Dae-su untuk tidak melarangnya melompat dari sebuah gedung itu. Melihat manusia lain untuk pertama kalinya, Dae-su meraih tangan pria itu dan menempelkannya di wajahnya untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini bukanlah halusinasi. Saat Dae-su terus menikmati kebebasannya itu, pria itu kemudian bertanya kepadanya, "Walaupun aku tidak lebih baik dari binatang, bukankah aku berhak untuk hidup?" Saat pria itu akan jatuh ke belakang, Dae-su mencengkram dasi pria itu. Dia memberitahu pria itu untuk mendengarkan ceritanya terlebih dahulu sebelum bunuh diri. Setelah menceritakan kisahnya pada pria itu, Dae-su berjalan pergi dan mengambil jurnalnya. Dia benar-benar mengabaikan pria malang itu yang berharap untuk mengungkapkan alasan mengapa dia ingin mati kepada Dae-su. Saat Dae-su meninggalkan gedung itu, pria yang tadinya diajak bicara oleh Dae-su kemudian jatuh dan tewas menimpa mobil. Dae-su mulai memikirkan langkah selanjutnya sambil berjalan di sekitar kota itu. Dia enggan menghubungi kerabat atau teman-temannya karena mengetahui bahwa dia kemungkinan masih menjadi tersangka atas pembunuhan istrinya yang tidak pernah dia lakukan sebenarnya. Ketika dia berpapasan dengan sekelompok pemuda di jalanan, dia mencoba keterampilannya bertarung. Hanya menggunakan tinjunya saja, Dae-su pun berhasil mengalahkan mereka. Kemudian saat sedang duduk di depan sebuah restoran seafood, seorang gelandangan tiba-tiba datang dan menyerahkan ponsel dan dompet penuh uang kepada Dae-su. Pria tunawisma itu memberitahu Dae-su untuk tidak menanyakan pertanyaan apapun padanya, karena dia sendiri tidak tahu apa-apa. Setelah memeriksa dompetnya, Dae-su memasuki sebuah bar sushi dan meminta pelayan untuk membawakannya sesuatu yang hidup untuk dimakan. Dae-su kemudian mengenali pelayan itu sebagai salah satu kontestan dalam kompetisi memasak di televisi. Teleponnya kemudian berdering. Ternyata telepon itu dari seorang pria misterius yang ada di seberang jalan tempat makan Dae-su berada. Pria itu mengejek Dae-su dengan menanyakan apakah dia menyukai setelan barunya. Dae-su kemudian menuntut diberitahu mengapa dia dipenjara kepada pria itu. Seakan-akan Dae-su mengetahui siapa pria itu. Pria misterius di telepon itu mengatakan bahwa identitasnya tidaklah begitu penting. Dia memberitahu Dae-su untuk merenungkan masa lalunya untuk mencari tahu mengapa dia dikurung. Pria misterius itu terus meminta Dae-su untuk menemukannya dengan cepat, lalu kemudian ia menutup teleponnya. Saat Dae-su meletakkan telepon, pelayan membawakannya gurita hidup, seperti yang dia minta di awal. Dia bertanya kepada Dae-su apakah dia harus mengirisnya, tapi Dae-su hanya mengambilnya dan mulai melahapnya. Setelah memakan gurita itu, Dae-su kemudian pingsan. 전 별종인가 봐요. 손이 굉장히. Ketika bangun, Dae-su sudah berada di apartemen pelayan tadi. Ternyata dia sempat demam, walaupun sekarang dia sudah pulih. Pelayan itu mengatakan kepadanya bahwa obat yang dia berikan kepadanya cukup efektif. Saat akan pergi ke kamar mandi, pelayan wanita itu memberitahu Dae-su bahwa kunci kamar mandinya rusak. Dia juga memperingatkan Dae-su untuk tidak mengikutinya ke kamar mandi, karena dia membawa pisau kalau sampai Dae-su berani macam-macam dengannya. Meskipun sudah diperingatkan, Dae-su tetap masuk ke dalam toilet dan memaksa pelayan tadi untuk berhubungan seks dengannya. Wanita itu memberontak lalu memukul kepala Dae-su. Dae-su pun kemudian bersiap untuk meninggalkan apartemen tersebut, tetapi gadis pelayan tadi menghentikannya. Dia lalu memperkenalkan dirinya sebagai Mido dan mengatakan kepadanya bahwa dia juga tertarik untuk berhubungan intim dengannya, tapi dia hanya ingin melakukannya kalau sudah siap. Dae-su lalu segera memutuskan untuk mencari putrinya dengan bantuan Mido. Sayangnya mereka kemudian mengetahui bahwa pasangan dari Swedia telah mengadopsi putrinya itu. Dae-su pun menyerah untuk mencari putrinya. Sebagai gantinya, ia melanjutkan pencarian itu untuk menemukan pria yang telah menculiknya.
Suatu hari Mido menerima pesan online dari seorang pria yang menggunakan ID Evergreen yang bertanya padanya tentang The Count of Monte Cristo. Ketika Daesu mendekat ke layar komputer tersebut, Evergreen kemudian bertanya kepada Daesu, bagaimana kabarnya di dalam penjara yang lebih besar? Seolah-olah Evergreen ini tahu bahwa Daesu pernah disekap di sebuah penjara. Daesu bertanya kepada Mido sejak kapan dia melakukan chatting dengan orang ini. Mido mengatakan bahwa dia telah melakukan chatting dengan Evergreen selama beberapa waktu dan cuma membahas tentang makanan sushi. Mendengar hal tersebut, Daesu lalu merasa bahwa dia tidak bisa lagi mempercayai Mido karena hubungan online-nya dengan Evergreen. Jadi kemudian dia mencoba menemukan penculiknya sendiri. Daesu kemudian menemukan sebuah restoran yang sering mengirimkan produk makanan saat dia disekap. Dia mengikuti pengantar makanan itu kemanapun dia pergi. Dari situlah ia tahu gedung tempat di mana dia dipenjara. Lalu kemudian dia menyerang semua penjaga di tempat itu menggunakan sebuah palu. Daesu kemudian mengetahui bahwa gedung penjara itu dikelola oleh organisasi kriminal yang khusus bergerak di bidang memenjarakan orang dengan harga yang tertentu. Daesu kemudian menyiksa pria yang bertanggung jawab atas operasi itu dengan cara mencabut giginya dengan palu. Pria itu bernama Mr. Park. Ia mengatakan bahwa dia tidak pernah bertemu dengan klien yang membayar penahanan Daesu, tetapi dia merekam pembicaraan mereka di telepon. Daesu kemudian mengambil rekaman itu dan mencoba meninggalkan gedung. Tapi sekelompok pria menunggunya di luar kantor Mr. Park. Kemudian hanya bersenjatakan palu dan tinjunya, Daesu pun melawan mereka semua. Dia terus berjuang walaupun akhirnya kena tikam. Ketika Daesu akhirnya bisa keluar dari gedung, dia mengeluarkan pisau yang menancap di tubuhnya dan kemudian ambruk ke tanah. Seorang pria misterius di jalan kemudian membantunya berdiri dan menaikkannya ke dalam taksi. Orang misterius itu kemudian memberitahu pengemudi taksi alamat dan tujuan Daesu akan diantar. Orang misterius itu kemudian memberitahu Daesu bahwa dirinya lah yang telah menyekap Daesu selama ini. Meskipun akhirnya dapat bertemu dengan orang yang selama ini dia cari-cari, Daesu tak dapat melakukan apapun karena tubuhnya sedang terluka. Saat sudah berada di rumah, dia mendengar rekaman yang dia ambil dari kantor Mr. Park tadi. Dia mendengarkan suara pria itu dan Mr. Park yang sedang membahas tentang lamanya penahanan dan jenis obat yang dapat mereka gunakan untuk mengobatinya. Ketika Mr. Park bertanya apakah yang Daesu lakukan sehingga pantas disekap lama, kliennya menjawab bahwa Daesu terlalu banyak bicara. Rekaman tersebut. Joan tidak dapat mengidentifikasi suara itu, tetapi dia membantu Daesu menemukan orang yang menggunakan ID Evergreen secara online. Daesu kembali ke rumah Mido dan mulai menyiksanya untuk mencari tahu apa yang Mido ketahui tentang Evergreen. Kemudian tiba-tiba Joan menelpon untuk memberitahunya bahwa dia telah menemukan identitas yang bernama Evergreen ini. Joan mengatakan bahwa nama asli Evergreen adalah Su Da dan dia tinggal di sebuah gedung tepat di seberang jalan dari apartemen Mido. Daesu pun segera berlari ke apartemen tersebut dan bertemu dengan Evergreen dan pengawalnya yaitu Mr. Han. Evergreen memberitahu Daesu bahwa dia akan membunuh Mido dalam 5 hari, kecuali dia bisa mengungkap sendiri motif apa di balik penahanannya yang dilakukan oleh Evergreen ini. Dia bahkan menawarkan kesepakatan untuk mengambil nyawanya sendiri jika Daesu berhasil mengungkapnya. Daesu kemudian mencoba menyerang Evergreen tetapi pengawalnya berhasil menangkisnya. Evergreen lalu memberitahu Daesu bahwa dia tidak akan pernah mengetahui motif penyekapan dirinya selama ini jika dia membunuh dirinya. Kemudian Evergreen juga mengungkapkan bahwa dia memakai sebuah alat pacu jantung yang bisa dia nonaktifkan dengan menekan sebuah tombol jika Daesu berani macam-macam dengannya. Itu berarti Daesu tidak akan bisa menemukan semua jawaban dari motif penyekapannya selama ini. Saat Evergreen bersiap untuk pergi, dia mendorong Daesu untuk melakukan balas dendam untuk mengatasi rasa sakit kehilangan istri dan anaknya. Dia juga mengingatkan Daesu bahwa dia telah mengikat Mido di apartemen milik Mido dengan pintu yang terbuka lebar. Kemudian Daesu bergegas kembali ke apartemen Mido setelah mendengar teriakan gadis itu.
Ketika dia tiba, Daesu melihat Mr. Park dan anak buahnya sedang menyiksa Mido. Daesu tak kuasa melawan mereka yang berjumlah lebih banyak, termasuk saat Mr. Park mencoba mencabut giginya dengan palu. Kemudian sebuah panggilan telepon menyela mereka dan Mr. Han, yaitu pengawal Evergreen, kemudian tiba di apartemen itu dan menawarkan sebuah tas yang berisi uang kepada Mr. Park. Mr. Park pun mengambil tas itu dan tak jadi melukai Daesu. Daesu lalu mengancam akan memotong tangan Mr. Park karena telah melecehkan Mido. Daesu dan Mido segera meninggalkan apartemen tersebut karena merasa tidak aman lagi di tempat itu. Mereka pun pergi mencari sebuah motel untuk menginap. Dalam perjalanan, Mido menyanyikan sebuah lagu untuk menunjukkan bahwa dia siap untuk berhubungan intim dengan Daesu. Setelah berhubungan intim, gas tidur merembes ke kamar mereka dan membuat mereka tidak sadar. Kemudian tiba-tiba datang Evergreen masuk ke ruangan itu untuk menaruh sebuah paket. Ketika mereka sadar, mereka membuka paket tersebut. Mereka kaget melihat potongan tangan Mr. Park dalam kotak itu. Daesu langsung menyadari bahwa Evergreen telah menyadap mereka. Jadi dia pergi ke sebuah toko dan meminta karyawan toko tersebut untuk menemukan alat penyadap dan membuangnya. Beberapa waktu kemudian, Daesu dan Mido mampir ke sebuah kafe internet milik Jowan untuk mempelajari lebih lanjut tentang Evergreen ini. Saat Mido menelusuri hasil pencarian di internet, Daesu dan Jowan segera menyadari bahwa Evergreen adalah nama angkatan mereka semasa SMA dulu. Daesu dan Mido kemudian pergi ke SMA Daesu untuk melihat buku tahunan angkatan 79. Dia lalu mengetahui bahwa Evergreen adalah nama panggilan teman seangkatannya dulu yang bernama asli Lee Woo-jin. Daesu kemudian menelpon Jowan untuk menanyakan apakah dia pernah mendengar kabar sesuatu tentang Woo-jin ini. Jowan mengatakan dia tidak mengenali nama itu. Daesu pun bertanya kepada Jowan tentang seorang siswi bernama So-ah. Jowan lalu memberitahu Daesu bahwa dia meninggal setelah Daesu pindah ke sekolah lain. Kemudian ketika Daesu meminta rincian lebih lanjut, Jowan hanya bilang bahwa So-ah adalah gadis yang gampangan. Tanpa sepengetahuan mereka, Woo-jin atau Evergreen ini sedang berada di kafe Jowan selama panggilan telepon antara Daesu dan Jowan berlangsung. Marah dengan perkataan Jowan tersebut yang menggambarkan So-ah sebagai gadis yang gampangan, Woo-jin pun membunuhnya dan mengungkapkan kepada Daesu bahwa So-ah adalah saudara perempuannya. Daesu kemudian melacak keberadaan Mr. Park untuk menanyakan rincian lebih lanjut tentang penahanannya dulu. Karena kehilangan tangannya, Mr. Park dengan rela memberitahu Daesu bahwa dia telah menaruh obat dalam air minumnya untuk membuatnya lebih rentan terhadap hipnosis. Dia juga setuju untuk menjaga Mido tetap aman sementara Daesu terus mencari Woo-jin. Mantan teman sekelas Daesu memberitahunya bahwa Jowan menyebarkan desas-desus tentang pergaulan bebas So-ah. Daesu kemudian ingat bahwa dia secara tidak sengaja menyaksikan Woo-jin dan So-ah sedang bermesraan. Daesu lalu ingat bahwa dia telah memberitahu Jowan tentang hal itu sebelum dia pindah ke sekolahan lain. Dengan menggunakan petunjuk yang ditinggalkan oleh Woo-jin, Daesu dapat menunjukkan dengan tepat di mana mantan penculiknya itu tinggal. Kemudian dia mengkonfrontasi Woo-jin dan menuduhnya menggunakan hipnosis untuk menghapus ingatan tentang apa yang dia saksikan di sekolah dulu. Woo-jin berpendapat bahwa bukan hipnosis yang membuatnya melupakan kejadian itu. Daesu melupakannya begitu saja masalah itu karena itu bukan sesuatu yang ia anggap penting waktu itu. Woo-jin mengungkapkan bahwa kabar desas-desus tentang So-ah hamil mulai menyebar setelah Daesu meninggalkan sekolahan itu. Gosip yang awalnya dari omongan Daesu saat itu menjadi tak terkendali, hingga So-ah sendiri mulai percaya bahwa dia benar-benar hamil. Woo-jin kemudian menyalahkan Daesu karena menyebarkan desas-desus itu pada awalnya. Daesu lalu menuduh Woo-jin membunuh saudara perempuannya sendiri karena dia takut orang akan mengetahui tentang hubungan terlarang mereka. Woo-jin menolak tuduhan itu dan mulai menceritakan bagaimana dia mengatur pertemuan antara Daesu dan Mido dengan bantuan seorang ahli hipnotis. Dia menunjukkan Daesu album foto istri dan anaknya. Saat Daesu membolak-balik album itu, dia melihat foto-foto anaknya itu tumbuh dewasa. Daesu kemudian sangat terkejut saat mengetahui bahwa Mido ternyata adalah putrinya.
Marah dengan kenyataan itu, Dae-su menyerang Woo-jin, tetapi Mr. Han menghentikannya. Dae-su kemudian berjuang untuk melawan Mr. Han dan berhasil melukainya. Meskipun cedera serius, Mr. Han masih mampu menaklukkan Dae-su. Setelah menonton pertengkaran selama beberapa waktu, Woo-jin menjadi frustasi dan memutuskan untuk membunuh pengawalnya itu sendiri. Woo-jin lalu mengatakan kepada Dae-su kalau Mr. Park ternyata masih bekerja untuknya. Di gedung milik Mr. Park, Mido diberikan sebuah kotak hadiah dan ia disuruh membukanya. Dae-su kemudian menghubunginya lewat telepon dan melarangnya untuk melihat isinya, dan harus menunggu sampai dia pulang. Dae-su memohon kepada Woo-jin untuk tidak mengungkapkan kebenaran bahwa mereka adalah ayah dan anak kandung kepada Mido. Dia berlutut di depan Woo-jin dan mulai menggonggong seperti anjing sebagai tanda meminta maaf. Lalu Dae-su pun memutuskan untuk memotong lidahnya sendiri untuk menebus kesalahannya karena waktu itu menyebarkan gosip tentang Woo-jin dan saudara perempuannya itu. Woo-jin akhirnya mengalah dan memberitahu Mr. Park lewat telepon untuk menutup kotak hadiah yang akan diberikan kepada Mido tersebut. Dia pun berjalan pergi meninggalkan Dae-su dan meninggalkan remote control alat pacu jantung miliknya. Namun ketika Dae-su menekan tombol remote control itu berharap untuk bisa membunuh Woo-jin, ternyata alat itu malah memutar rekaman audio ketika Dae-su dan Mido sedang berhubungan intim. Woo-jin pun masuk ke dalam lift dan mulai mengingat-ingat kejadian kematian Soa, saudara perempuannya itu. Di benaknya, Woo-jin mencoba menyelamatkan Soa agar tidak jatuh, tetapi Soa menyuruhnya untuk melepaskannya. Begitu sampai di bawah dan lift pun terbuka, Woo-jin kemudian bunuh diri dengan cara menembak kepalanya sendiri. Adegan kemudian berpindah ke tempat Dae-su yang sekarang tinggal di pedesaan yang terpencil. Ia menulis surat kepada seorang wanita penghipnotis untuk meminta bantuannya. Kemudian wanita itu bilang awalnya tidak berniat membantu Dae-su, tetapi bagian terakhir dari surat itu akhirnya meyakinkannya untuk menolong Dae-su. Di kalimat terakhir surat itu, Dae-su bertanya, "Meskipun aku tidak lebih dari seekor binatang, bukankah aku berhak untuk hidup?" Ini juga adalah kalimat yang sama yang dinyatakan oleh pria yang hendak bunuh diri di awal film tadi. Penghipnotis itu memperingatkan Dae-su bahwa dalam prosesnya bisa saja terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Kalau itu terjadi, maka memorinya bisa menjadi kacau. Walaupun sudah diperingatkan, Dae-su tetap setuju untuk melanjutkan sesi hipnotis itu. Wanita itu melanjutkan proses hipnosisnya dan memberitahu Dae-su bahwa pikirannya akan terbagi menjadi dua kepribadian. Kepribadian yang pertama adalah dia tidak akan mengetahui kebenaran tentang Mido. Sedangkan kepribadian yang lainnya adalah dia akan menjadi seperti monster yang akan menyimpan semua rahasia tersebut. Si monster itu akan mulai pergi dan menua 1 tahun dengan setiap langkah yang ia lakukan, sampai Dae-su mencapai usia 70 tahun dan kemudian mati. Kemudian Dae-su tiba-tiba terbangun sendirian di hamparan salju. Mido kemudian datang dan mencoba menghangatkannya. Dia memeluk Dae-su dan mengatakan kepadanya bahwa dia mencintai Dae-su. Dae-su pun tersenyum setelah mendengar tentang perasaan Mido untuknya. Tapi senyum itu perlahan berubah menjadi ekspresi kesedihan dan kesakitan. Walaupun tak dijelaskan secara rinci, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kepribadian monster lah yang muncul di memori Dae-su setelah dihipnotis tadi. Sebenarnya film ini menceritakan keinginan awal yang sederhana dari Dae-su yang awalnya hanya ingin mencari tahu siapa pelaku yang menculiknya. Ternyata malah memberikan kenyataan yang mengerikan bagi dirinya sendiri. Terima kasih telah menonton channel ini dan sampai jumpa di alur cerita film yang lain.